Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Mansur SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Patimura Ambon, kelas 6 Durian A. Alamat saya adalah Desa Pagaran Tapah Darussalam, RT 03 RW 03, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Hari ini saya akan melaksanakan praktik UKIN di instansi tempat saya mengajar, yaitu di SDN 004 Pagaran Tapah Darussalam. Saya akan mengajar di kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan anak-anak berdoa dulu yang dipimpin oleh Ananda Slamet. Silahkan Ananda Slamet untuk memimpin doanya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semuanya hadir? Hadir semua. 1, 2, 3. Oh ya, ya bagus kalau hadir semua. Nah, kita harus tetap selalu masuk sekolah ya. Jangan sampai tidak ada yang masuk sekolah. Setiap hari kita harus rajin masuk sekolah supaya kita tidak ketinggalan pelajaran. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita memulai untuk yang selanjutnya, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Nah, anak-anak diharapkan untuk berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, siap semuanya? Siap. Ya, harus dalam posisi siap. Siap. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku akan mendukungmu. Tanjung proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Dengan menyanyikan lagu tersebut, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada bangsa dan negara kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran yang berikutnya lagi, kita akan melakukan pembiasaan untuk membaca.
kita melakukan pembiasaan membaca 10-15 menit setiap harinya. Nah, Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan bacaan berikut. Nah, silakan Albar dibaca. Albar membacakan literasi ini, sementara yang lainnya silakan menyimak ya, kalian dengarkan. Mulai. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas sudah menunjuk pukul 12.40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah. Pada malam hari, Siti merenungkan pelajaran yang diperoleh di sekolah. Coba bacalah renungan Siti berikut ini. Nah, sekarang Bapak minta semuanya membaca bersama-sama yang bagian. Ayo renungkan organ peredaran darah manusia perlu dijaga. Itu dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Organ peredaran darah manusia perlu dijaga. Mengapa harus dijaga kesehatannya? Bagaimana dengan orang yang tidak berhak kesehatannya? Kendaraan Oke, nah demikian tadi kegiatan literasi yang kita lakukan 10-15 menit setiap kali pertemuan. Setiap kali kita akan melakukan pembelajaran. Nah, dari sini kita dapat renungkan bahwasanya organ peredaran darah pada manusia itu sangat penting. Sangat penting, kita harus menjaga organ peredaran darah manusia dengan cara kita harus memperbanyak olahraga dan istirahat dengan cukup. Selain itu kita juga harus makan makanan yang bergizi. Itu adalah salah satu cara dari menjaga organ peredaran darah kita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita. Yaitu diantaranya ada keragaman di bidang seni, di bidang makanan, apalagi pakaian adat, terus bahasa daerah itu beragam. Ya, itu adalah pelajaran yang telah kita laksanakan pada hari sebelumnya. Nah, sekarang kalian masih ingat apa keuntungan dari keragaman itu? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo apa? keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman juga dapat dijadikan model pembangunan bangsa. Ya, keragaman itu menjadikan negara kita semakin kaya. Kaya dengan segala kebudayaan. Jadi jangan sampai keragaman yang ada di negara kita ini menjadi sesuatu yang memecah belah. Justru keragaman yang ada di negara kita menjadikan negara kita semakin kaya. Nah, itulah pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita yang hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati video pembelajaran tentang peredaran darah, siswa dapat menjelaskan apa organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian yang kedua adalah dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Selanjutnya, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulainya pembelajaran tersebut, mari kita membaca. Silahkan kalian membaca bacaan yang ada di sini. Terlihat kan? Coba Alia, silahkan dibaca. Yang keras. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti
selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan. Nah, dalam bacaan ini intinya adalah kita harus menjaga kesehatan peredaran darah kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah kita? Apa saja organ-organ peredaran darah kita? Ingin tahu semuanya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita saksikan video yang Bapak tayangkan. Nanti begitu Bapak tayangkan video, setelah itu Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Siap untuk melihatnya? Oke, sudah siap? Nah, perhatikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan media pembelajaran kelas 5 tema 4 Sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran 1 muatan IPA, disusun oleh Mansur SPD. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati, siswa dapat mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. 2. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati, siswa dapat menguraikan peredaran darah manusia. 3. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati, siswa dapat mendesain peredaran darah manusia. Dan yang keempat, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati, siswa dapat mencipta karya organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang bertanggung jawab terhadap proses mengalirnya darah ke seluruh tubuh manusia secara terus-menerus. Terdapat dua sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua, sistem peredaran darah besar. Berikut ini adalah cara kerja dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Mari kita simak videonya. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah besar. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sistem peredaran darah besar, tadi kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah kecil. Nah, sekarang Bapak tanya, sistem peredaran darah kecil adalah, siapa yang tahu? Oke, itulah tadi jawaban dari Ananda Alia. Sistem peredaran darah kecil adalah darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru. Ya, kita lanjutkan ke sistem peredaran darah besar. Siap-siap nanti siapa yang akan Bapak tanya ya. Perhatikan. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, itulah tadi sistem peredaran darah besar. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, Bapak akan bertanya,
Apa pengertian dari sistem peredaran darah besar? Coba, siapa yang bisa jawab? Oh ya, silakan Dela. Darah yang banyak mengandung oksigen O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Iya, darah yang mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri menuju ke jantung dan ke seluruh tubuh. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Ananda Bella. Sekarang kita ke organ peredaran darah. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya berikut ini. Organ peredaran darah. Terdapat 3 jenis organ peredaran darah pada manusia. 1. Jantung. 2. Pembuluh darah. 3. Paru-paru. Nah, berikut ini adalah penjelasan bagaimana cara kerja dari organ peredaran darah yang dimiliki oleh manusia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepal tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan bagian kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo lakukan percobaan berikut ini. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan berikutnya, di sini Bapak akan bertanya tentang video pembelajaran yang barusan kita lihat, yaitu mengenai jantung. Terdapat 4 ruang di bagian jantung. Siapa yang bisa menjawab? Ya, apa? Iya, terdapat 4 bagian dalam jantung. Yang pertama itu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Satu lagi, katup yang ada di bagian jantung itu dinamakan katup jantung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengetes denyut nadi. Ya, seperti apa? Kita lihat. Darah ke dalam pembuluh nadi. Pembuluh tersebut. Perhatikan ya. Coba kamu hitung denyut nadi kamu dengan langkah-langkah berikut. Ikuti langkah-langkahnya. A. Tempel dan tekan, jangan terlalu keras. 2 jarimu, telunjuk dan tengah pada pergelangan tangan yang lain. Dan temukan denyut nadimu. Oke. Yang pertama, jari telunjuk dan jari tengah kamu tekankan di bagian nadi tangan. Ya, kamu rasakan mana detak nadimu di mana? Terasa tidak denyut nadimu? Terasa? Oh ya, sudah terasa. Kemudian yang kedua itu B. Hitunglah denyut nadimu selama nadimu. 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 4. Jika denyut nadimu terjadi 20 kali dalam 15 detik, maka 20 dikali 4 sama dengan 80 kali per menit.
Nah, kita menghitung denyut nadi kita sebanyak 15 detik. Di 15 detik itu berapa kali denyut nadi kita? Hasilnya kita kalikan dengan 4. Ya. Bisa kita mulai menghitungnya? Bisa? Coba. Coba temukan denyut nadimu, Bapak akan ukur ya. Bisa kita mulai? Udah ketemu kan? Ya, Bapak hitung. Nanti kalau Bapak bilang stop, nah disitulah jumlah denyut nadimu. Coba. 1, 2, 3. Stop. Dah, Bapak tanya. Siapa yang sudah hitung? Berapa, Siva? 28. Berarti 28 dikali 4. Nah, itu untuk Siva. Nah, dan yang lainnya pun seperti itu cara menghitungannya. Oke? Kita lanjutkan lagi ya. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik memiliki bentuk bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Adapun panjang seluruh pembuluh darah manusia, jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain, dapat mencapai sekitar 160.000 km. 3. Paru-paru. Paru-paru juga Sebelum kita melanjutkan ke bagian paru-paru, coba siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian pembuluh darah? Pembuluh darah itu terdiri dari 2 jenis. Siapa yang bisa menjawab? Ah, ya apa? Nah, ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian paru-paru. Terima kasih ya. 3. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Nah, demikian tadi penjelasan dari materi kelas 5 tema 4 pembelajaran. Oke, paru-paru. Kalian sudah menyaksikan video tentang paru-paru. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa fungsi dari paru-paru dalam proses peredaran darah manusia? Coba, siapa jawab? Oke, Nada Aisyah, silakan. Ya, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita lihat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pembelajaran tentang organ peredaran darah. Dari sini ada yang ingin bertanya? Coba silakan ya, Ananda Albar. Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? Bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? Langsung Bapak jawab ya. Cara menjaga kesehatan jantung itu adalah kita dengan cara banyak berolahraga, kemudian istirahat dengan cukup, makan makanan yang bergizi. Nah, dengan demikian jantung kita akan selalu sehat, berdenyut dengan normal. Nah, berikutnya ada lagi yang ingin bertanya. Ya, apa sih Pak? Apa fungsi dari jantung? Langsung Bapak jawab juga ya. Fungsi dari jantung adalah organ yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Baik melalui peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Seperti yang kita jelaskan di dalam video tadi. Nah, itulah tadi pembelajaran kita melalui video pembelajaran. Sekarang Bapak akan berikan LKPD yang berkaitan dengan pembelajaran tadi. Nah, cara mengerjakannya silakan kalian isi nama kelompoknya ya. Bapak akan membagikan LKPD untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran kita tadi. Ya, untuk mengerjakannya perhatikan ke sini. Untuk mengerjakannya silakan isi namanya di sini ya. Nah, nanti kalian kerjakan ini sesuai dengan pembelajaran kita tadi. Nah, ini. Silakan kerjakan. Oke, semuanya sudah siap? Nah, sudah. Kalau sudah siap, silakan mewakili per kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kegiatannya. Silakan. Kelompok 1 dulu. Alia, maju ke depan. Satu saja, satu kelompok aja membacakan ke depan. Ya. Dah, silakan dengarkan. Ini jawaban dari yang dilakukan oleh kelompok 1. Mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh nadi dingin, pembuluh darah kuat dan tebal elastis. Pembuluh balik dingin, pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi jika terluka darah meluncur deras. Pembuluh balik jika terluka darah menetes atau mengalir. Nah, demikian tadi hasil dari kelompok 1. Beri aplaus kepada Ananda Alia. Ya, betul. Silakan duduk lagi. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan maju. Albar ke depan membacakan hasil diskusinya dengan teman-teman. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi berisi darah bersih kayak oksidan. Pembuluh balik berisi darah kotor kayak karbodioksida. Pembuluh nadi denyut dapat dirasakan saat ditekan. Pembuluh balik denyut tidak terasa saat ditekan. Pembuluh nadi tersembunyi dari permukaan tubuh. Pembuluh balik
Ya, bagus sekali. Nah, itulah tadi dari kelompok 2. Beri aplaus kepada Ananda Albar. Nah, kalian sudah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran pembuluh balik dan pembuluh nadi. Dan jawabannya Bapak lihat semuanya benar. Tepuk tangan. Nah, oke. Setelah kita melakukan pelajaran ini, sekarang kita akan belajar mendesain gambar organ peredaran darah. Ya, menggambar organ peredaran darah. Kalian kerjakan secara kelompok, Bapak bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ini 3 orang, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ada 3 orang menggambar organ peredaran darah. Masih ingat kan bentuknya? Nah, oke. Sekarang Bapak bagikan kertasnya ya, buku gambarnya Bapak bagi. Oke, sudah siap semua gambarnya? Sudah. Coba kalau sudah siap, Bapak minta perwakilan dari kelompoknya untuk ke depan membacakan hasil karyanya. Ya, silakan dari kelompok 1, Alia. Peredaran manusia. Kapiler paru-paru. Peredaran darah besar. Serang di kanan, serang di kiri. Di kanan, di kiri. Kapiler. Nah, ini adalah hasil dari karya teman kalian mendesain daripada organ peredaran darah. Ya. Oke, beri tepuk tangan kepada Ananda Alia. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pantun. Untuk belajar tentang pantun, silahkan kalian baca bacaan yang ada di depan. Siapa yang mau membaca? Udah baca? Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pagi jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Itu tadi bacaan yang telah dibacakan Ananda Alia. Coba yang berwarna hijau itu apa? Pantun. Nah, silakan siapa yang bisa membacakan? Ayah, bacakan pantunnya. Tangan kanan lah. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucapkan syukur. Darahku mengalir. Nah, itu tadi adalah bacaan tentang pantun. Coba ini ada lagi pantunnya. Silakan dibaca coba. Nyalakan masalah yang bergetar, hati terkena luka yang perih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Ya, tepuk tangan. Nah, satu lagi. Ya, coba silakan kalian membacakan satu lagi. Ya, ini. Sudah tadi kami merah terlihat jelas di sisi utara. Rajin kerja, terus sekolah, semangat pasti akan membara. Nah, itulah tadi pantun yang dibacakan oleh Ananda. Ya, sekarang apa sih pengertian dari pantun? Apa pengertian dari pantun? Nah, silakan tolong dibacakan pengertian dari pantun. Ya, Bariska. Adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kala pantun berasal dari kata pantun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Pantun memiliki nama lain dalam bahasa daerah. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan tarikan. Dalam bahasa Sunda, pantun disebut paparikan. Dan dalam bahasa Batak, pantun dikenal dengan sebutan umpasa lajinya. Nah, itulah tadi bacaan mengenai pantun yang dibacakan oleh Ananda Rizka.
Nah, dari sini kalian sudah tahu mengenai apa itu pantun? Sudah tahu? Sudah mengerti apa pengertian pantun? Nah, kalau sudah tahu, silahkan sekarang kamu buat sebuah pantun, 1 atau 2 pantun. Nah, silahkan sekarang kamu buat di buku tulisnya, masing-masing. Membuat pantun. Pantunnya? Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan membacakan hasil karya pantunnya? Siapa? Ya, Nanda Albar, silahkan maju. Kuda berlari ke tanah datar, macan tua datang mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, tepuk tangan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Setelah kita memperhatikan video pembelajaran yang Bapak tayangkan dalam bentuk video, dan kalian juga mengamati apa yang Bapak tampilkan menggunakan slide PTT, tentunya kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Dan apa kesimpulan dari kegiatan kita dari awal hingga akhir? Apa kesimpulannya? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Kesimpulannya dalam kegiatan pembelajaran hari ini kami dapat menyebutkan bagian-bagian dan pembagian tamu Nah, ya bagus. Bisa membuat pantun. Dengan kegiatan yang telah kita laksanakan tadi, kalian bisa membuat pantun dengan tepat. Ada lagi? Apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Fadil? Kesimpulannya, dengan mengamati video kami sudah mengerti fungsi organ manusia secara rinci, dan kami juga dapat menggambar cara kerja organ darah manusia. Oke, dari Ananda Fadil, dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini, Ananda Fadil atau kalian semua sudah mengetahui tentang proses peredaran darah dan bisa menggambar desain peredaran darah. Pelajaran kita sudah selesai. Sekarang kalian silakan mengisi refleksi yang akan Bapak bagikan. Isi dengan kalimat tentang pembelajaran kalian hari ini. Apa yang kalian rasakan pada hari ini setelah melakukan pembelajaran? Apakah itu senang? Apakah lebih bersemangat dan lain-lainnya? Silakan kalian kerjakan. Nah, sudah selesai refleksinya? Sudah selesai, silakan kumpulkan lagi. Nah, kalau sudah selesai semuanya, refleksinya sudah selesai, kemudian KPD-nya juga tadi sudah Bapak periksa dan hasilnya sudah benar semua. Sekarang tinggal lagi tugas kalian di rumah, Bapak beri tugas untuk membuat pantun. Nah, jadi nanti di rumah kalian silakan buat 2 buah pantun yang berkaitan dengan pendidikan atau yang berkaitan dengan sekolah. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, silahkan Ananda semuanya dikemas bukunya. Kita akan bersiap-siap untuk pulang. Sudah selesai semuanya? Nah, kepada Ananda Selama, menyiapkan doa kita untuk pulang. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
selamat siang anak-anak sekalian. Silahkan pulang menuju rumah masing-masing. Jangan lupa kalian belajar di rumah dengan baik. Silahkan pulang.